Firman Tuhan melalui 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan demikian, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Jadi semoga ini menjadi kenangan kepada kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, sehat dalam segala sesuatu. Ada orang mengatakan sehat itu kalau tidak pergi ke rumah sakit, tidak pergi ke dokter, berarti saya sehat. Nah, saudara-saudara, lebih dari itu dikatakan oleh firman ini, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Bisa jadi saudara tidak pergi ke dokter, tapi mungkin hati tidak tenang. Mungkin selalu ada rasa gelisah. Itu tandanya kita kurang sehat. Nah, ini dia saudara-saudara. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada perkataan, perhatikan di sana tadi, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan tubuh yang sehat. Ya, tentu bukan datang begitu saja, dan tentu ada sesuatu yang kita harus lakukan untuk menyehatkan tubuh kita. Saya mau kita membaca juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Roma pasal yang ke-12. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara-saudara sehubungan dengan pola hidup ini. Pola hidup, ya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Roma pasal 12. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kita berada di dunia, tapi kita bisa berbeda. Tentu tidak secara keseluruhan, tapi apa yang dikatakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, apa yang dikatakan yang terjadi dengan dunia? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita coba perhatikan beberapa kalimat, beberapa ayat di Alkitab, di zaman sebelum kita, jauh ke belakang, zaman perjanjian lama, ada yang mengatakan, mari kita makan dan minum. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan di buku Injil Matius pasal 24, ketika Tuhan mengingatkan tentang Sodom dan Gomora, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Sebelum ke Sodom dan Gomora ada zaman Nuh di sana. Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zamannya sebelum air bah itu makan dan minum. Saudara-saudara, ada salah dengan makan dan minum? Tidak ada yang salah. Tuhan menciptakan kita, kita harus makan. Minum, ya, tubuh kita 80% kurang lebih terdiri dari cairan. Ya, tentu kita harus minum. Kalau kita tidak minum, maka yang akan terjadi adalah dehidrasi, kekurangan cairan, dan kita gampang sakit. Nah, lalu apa yang dikatakan berikutnya? Makan dan minum, lalu berikut kawin dan mengawinkan. Ada yang salah dengan kawin dan mengawinkan? Tidak, saudara-saudara. Lalu berikut, apalagi dikatakan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu, ini yang membedakan. Perhatikan di ayat yang ke-39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Tidak ada masalah dengan makan dan minum, tidak ada masalah dengan kawin dan mengawinkan. Tapi yang masalah adalah kalau sementara memikirkan makanan, minuman, perkawinan, tapi kita lupa. Nah, ini dia saudara-saudara, ayat 39. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, firman Tuhan katakan, lakukanlah dalam nama Tuhan. Kalau kita merencanakan sesuatu, katakanlah kalau Tuhan berkehendak. Nah, ini yang akan membuat kita dalam kondisi perkataan firman Tuhan tadi, semoga jiwamu baik-baik saja. Jiwamu, roh dan tubuhmu baik-baik saja. Kenapa? Karena kita selalu mengatakan, kalau Tuhan berkehendak, saya akan lakukan ini. Kalau Tuhan berkehendak, saya akan lakukan ini. Nah, secara khusus di kesempatan ini kita melihat, kita akan coba pelajari apa yang dikatakan Alkitab kepada kita sehubungan dengan tubuh. Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Buku Amsal memberitahukan apa yang kita makan sangat mempengaruhi tubuh kita, saudara-saudara. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ayat 29 saja. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Waktu manusia diciptakan, Adam dan Hawa. Dan Tuhan perancang yang sangat baik. Sudah merencanakan bahwa tubuh manusia itu cocoknya makanannya adalah buah-buahan. Lalu inilah yang dikatakan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tapi ini berlanjut, tidak berhenti di situ saja. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menambahkan sayur-sayuran untuk dimakan oleh manusia. Dan, nah ini dia, berlanjut lagi kehidupan di dunia ini, Kejadian pasal yang ke-6 diceritakan kepada kita bahwa manusia itu mulai berubah. Kejahatan demi kejahatan yang muncul di dalam kehidupannya. Kejahatan semata-mata, itulah catatan di Alkitab, membuahkan kejahatan. Itulah pikiran dan pikiran yang terjadi di dalam manusia itu. Dan waktu itu jumlah sudah makin banyak. Nah, saudara-saudara, kita masuk ke Kejadian pasal yang ke-7. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh di kesempatan itu. Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudara perhatikan, kita akan baca sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Luar biasa. Engkaulah yang kulihat benar di antara orang-orang zaman ini. Masuk ke dalam bahtera. Lalu saudara-saudara perhatikan di ayat yang kedua. Dari segala binatang yang tidak haram, harus kau ambil 7 pasang. Jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang. Jantan dan betinanya. Ayat 3. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ayat 2, perkataan Tuhan kepada Nuh, dari segala yang tidak haram, masukkan 7 pasang. Tapi yang haram, 1 pasang. Dan ingat saudara-saudara, kalau itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nuh, bagaimana dia akan menghidupkannya, bagaimana dia akan menjalani kehidupan itu selanjutnya. Setelah masuk binatang-binatang ini, dan waktu itu manusia lebih memilih mengolok-olokkan Nuh daripada masuk ke dalam bahtera. Nuh, istrinya
3 anaknya dan 3 anak menantunya masuk ke dalam bahtera itu. Binatang-binatang mulai berbaris masuk ke dalam. 7 pasang, 1 pasang, 7 pasang, 1 pasang. Yang tidak haram, naiklah dia 7 pasang ke atas. Yang haram, 1 pasang. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, perkataan haram dan halal, haram dan tidak haram, bukanlah yang dinyatakan kepada orang-orang Israel, tapi kepada Nuh sudah diawali perkataan ini. Lalu, setelah air bah melenyapkan semua bangsa, semua manusia yang ada di kesempatan itu. Kejadian pasal yang ke-9, saudara-saudara perhatikan di ayat yang ke-4. Nah, ini dia perhatikan ya, dari ayat yang ke-3. Kita akan baca apa yang ditulis di sana. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Perhatikan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika Nuh masuk ke dalam bahtera itu, sudah dikatakan kepadanya, naikkan, bawalah ke dalam 7 pasang dari binatang yang tidak haram, dan 1 pasang dari yang haram. Tuhan sudah memberitahukan itu kepada Nuh, dan Nuh mendengar betul-betul apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan dia menyeleksi, memilih binatang-binatang itu untuk masuk ke dalam bahtera dengan sangat tertib. Ya, dengan sangat tertib, beriring-iringan mereka masuk. Tapi manusia tidak mau masuk. Padahal bahtera itu disiapkan untuk manusia juga. Tapi manusia tidak mau masuk, hanya binatang-binatang yang mau masuk selain daripada Nuh dan keluarganya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Lalu berikut, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini aturan. Ya, aturannya. Yang masih hidup, segala yang bergerak. Perkataan tadi itu, tapi Nuh sudah mengetahui. Ini ibaratnya seperti ini, saudara-saudara. Bapak Ibu punya anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Lalu memberikan perkataan kepada anak-anak kita, nah, kalau pulang sekolah nanti, ambil aja di lemari makanan. Makan saja yang ada di lemari. Nah, lalu ketika anak kita pulang, dia lihat di lemari ataupun di kulkas, apakah mereka akan makan semua yang ada dalam kulkas? Tentunya tidak, ya. Dia akan melihat, oh ini makanan yang sudah dimasak, ini makanan yang sudah dipersiapkan untuk dimakan. Itulah yang akan dimakan. Bukan asal ada di dalam itu dia sudah makan. Dan inilah perkataan yang harus kita pegang saat ini. Ya, harus dipegang baik-baik. Diawali dengan Kejadian pasal 7, Tuhan katakan yang tidak haram naikkan 7 pasang. Yang haram 1 pasang. Lalu di ayat pasal yang ke-9, setelah mereka turun keluar dari bahtera itu, Tuhan berkata kepada Nuh, karena kesempatan itu tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada lagi, karena semua hancur dengan air bah. Lalu Tuhan katakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Apa yang haram, apa yang tidak haram, sudah jelas bagi Nuh. Makanya Tuhan katakan, segala yang bergerak akan menjadi makanan. Cuma sayang, tidak diizinkan untuk memakan darahnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lanjutkan keterangan Alkitab sehubungan dengan apa yang diceritakan di pasal ini. Kita masuk ke buku yang ditulis oleh Nabi Musa di pasal yang ke-11 dari buku Imamat. Perhatikan apa yang diuraikan kembali di sana. Kalau tadi kepada Nuh Tuhan hanya berkata yang tidak haram naikkan 7 pasang. Lalu yang haram 1 pasang. Mari saudara-saudara kita baca ke Imamat pasal yang ke-11. Diawali dengan perkataan seperti ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang-orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Nah, ini dia ayat yang ketiga. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang,
dan yang memamah biak boleh kamu makan. Nah, ini perkataannya. Setiap binatang yang berkuku belah, yang kukunya berselah panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Saya tidak akan bacakan semua ayat ini di sini. Saudara-saudara boleh baca di rumah. Apa yang dikatakan, tapi persyaratannya dari yang berkaki 4, persyaratannya 2 ini tadi, yaitu dia adalah berkuku belah dan memamah biak. Ya, memamah biak. Beberapa ayat saya akan coba baca untuk lebih jelas apa yang dikatakan keterangannya saja. Ayat yang keempat, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Nah, jadi kalau ada 2 persyaratan tadi, satu ada, satunya tidak, tetap itu tidak boleh untuk dimakan. Tuhan merencanakan yang baik. Itulah tadi, semoga engkau baik-baik. Jadi saudara-saudara, jangan pikir yang lain-lain, tapi ini adalah untuk kebaikan kita. Di ayat yang berikut, contoh tadi di ayat yang keempat, unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Perkataan firman Tuhan katakan, haram itu bagimu. Lalu berikut, juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lalu ayat 6, 7 menyatakan contoh-contohnya. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah. Nah, catatan di sini babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi 2 persyaratan tadi harus tetap lengkap dia berkuku belah. Ya, kuku belah saudara-saudara tahu di bagian ujung daripada kakinya itu kukunya terbelah. Nah, kayak sapi, kambing itu terbelah dia. Tapi kalau kuda tidak berbelah. Nah, jadi dia harus lengkap berkuku belah dan memamah biak. Itulah yang boleh dimakan. Tapi tetap ada aturan, darah tidak boleh. Nah, lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan yang di air? Apa dikatakan oleh firman Tuhan sehubungan dengan binatang-binatang yang hidup di air ataupun katakanlah ikan? Ayat yang ke-9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi petunjuk Tuhan sangat jelas. Dia bersirip dan bersisik, itulah yang boleh kamu makan. Yang mana ini? Binatang yang hidup di air, di laut, di sungai. Ya, sebetulnya semua di air. Ya, semua di air. Petunjuknya sangat jelas. Ya, petunjuknya sangat jelas. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apakah saudara akan mengatakan, saya tidak bisa lepaskan itu karena enak, karena saya senang? Bukan demikian. Tapi karena itu adalah difirmankan disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mari kita mengikuti apa yang diaturkan oleh Tuhan sehubungan dengan kehidupan kita. Ya, sehubungan dengan kehidupan kita. Lalu ketika kita melihat apa yang terjadi di zaman Yesus, saudara-saudara, mari kita perhatikan dalam kisah pasal di Perjanjian Baru setelah zaman Yesus, dari kisah pasal yang ke-10. Mungkin saudara pernah membaca ini dan mungkin pegang sebagian ayat yang ada di sana. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita mulai membaca di ayat yang ke-11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Kepada siapa ini? Ini adalah kepada Petrus, sang rasul. Saudara-saudara, di ayat yang ke-11, tampak olehnya langit, ini tadi 11, ayat 12. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu saudara-saudara perhatikan ini, ayat yang ke-13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.
Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan oleh Allah, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Lalu saudara-saudara, ayat yang ke-16, hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Apakah saudara akan katakan di sini Tuhan mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram? Saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan ayat ini tadi, ayat yang ke-19. Dan ketika Petrus sedang berpikir-pikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatanganmu? Saudara-saudara, mereka adalah utusan dari Kornelius untuk datang mencari Petrus dan membawanya ke rumah Kornelius untuk menyampaikan kabar baik itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita tidak baca semua, tapi kita langsung ke ayat yang ke-34. Firman Tuhan melalui Kisah pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berkata-kata, berbicara dan katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat cerita atau melihat sejarah apa yang terjadi di zaman itu, orang-orang di luar Israel, katakanlah orang Yahudi, itu sangat tidak bergaul dengan baik dengan orang-orang di luar bangsa mereka. Justru mereka mengatakan bahwa bangsa-bangsa di luar Yahudi itu kafir. Tapi inilah sekarang yang mau dibuka oleh firman Tuhan melalui Rasul Petrus. Dan dia mengatakan di ayat yang ke-34 tadi, firman Tuhan mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itulah arti daripada perintah Tuhan kepadanya dalam penglihatan yang mengatakan bahwa sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus tidak memakan. Itu bukan bercerita tentang makanan, tapi bercerita tentang bagaimana antara bangsa Yahudi dengan bangsa yang bukan Yahudi. Yang tadinya mereka katakan bangsa-bangsa itu kafir. Tapi bagi Tuhan, ayat ini mengatakan Allah tidak membeda-bedakan orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau begitu, sampai kapan aturan ini tadi berlaku? Apa yang terdapat di Imamat pasal yang ke-11? Itu aturan yang sangat jelas, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan itu tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Ya, apa yang disebutkan di sana, ayat pasal 66 ayat yang ke-17. Kita akan baca ayat ini, tapi kita baca ayat sebelumnya di atas. Ayat yang ke-15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Saudara-saudara, ini perkataan dan ini akan terjadi. Nah, namun ayat 17 firman Tuhan katakan demikian, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa-dewa, taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, dan memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya hanya membacakan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, dan saudara-saudara boleh baca juga kembali di rumah. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus.
Demikian firman Tuhan. Ayat ini sangat jelas. Jadi kalau tadi kepada Nuh awalnya itu dikatakan yang haram, yang tidak haram naikkan 7 pasang, yang haram 1 pasang menurut jenisnya masing-masing. Lalu itu dilanjutkan kepada imamat 11, inilah yang haram itu, inilah yang tidak haram. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang haram ini sama dengan perkataan yang di ayat ini mengatakan binatang-binatang jijik, menjijikkan. Ya, binatang-binatang jijik jangan dimakan, karena dikatakan tadi mereka semuanya akan dilenyapkan sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak pernah salah. Nah, kalau kita mau katakan itu di perjanjian lama, bagaimana dengan perjanjian baru? Tuhan itu adil, saudara-saudara. Tuhan tidak akan katakan yang hidup di perjanjian lama tidak boleh, yang hidup di perjanjian baru boleh. Nah, itu sesuatu yang tidak tepat. Ya, menurut pikiran manusia saja sudah tidak tepat. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, saya mau menyatakan kabar baik ini. Ya, Tuhan sudah menyediakan sesuatu kepada kita. Inilah yang akan menjadi makanannya. Tapi ketika air bah sudah ada disiapkan Tuhan, kalaupun harus makan dari binatang, inilah yang boleh dimakan. Tapi yang terbaik adalah makanan seperti ini. Dan kalaupun kita harus memakannya, bukan juga memakan untuk kesenangan, bukan memakan dengan tidak bisa mengendalikan diri, tapi firman Tuhan mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi apa yang dikatakan melalui 3 Yohanes pasal yang ketiga, pasal 1 ayat yang kedua. Inilah tujuan kita, saudara-saudara. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Makan makanan yang sehat, yang Tuhan katakan halal, yang Tuhan katakan baik, dan engkau akan mendapat tubuh yang sehat dan bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu, petunjuk yang sangat jelas, menyatakan kepada kami sebagai umat manusia, makanan kami yang baik, makanan kami yang menyehatkan, dan firman-Mu juga mengingatkan kepada kami, bila mana kami makan, biarlah itu kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memakan yang sehat, memakan yang benar,